Diajar malaikat tentang Islam, kemudian malaikat Jibril mengajarkan tentang ihsan. Kebetulan. Oh ya, pel di sini cara ni Jibril ni, malaikat Jibril dia kenapa gini? Muhammad kini belum kenal aja aku. Nah, jadi malaikat wajar kau dulu. Coba cakap bawa tetap dulu ni. Kebetulan gitu. Ada lagu ya cara ini. Malah kena malaikat Jibril ni akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Padahal beliau ajar Nabi Muhammad tentang iman. Akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Acara ini. Malaikat Jibril beracara ini. Tuhan dia tahu ketika mengatur kita ada cara ini. Dia pakai saya, pakai kami. Kita yang nonton Quran pakai kami, betul? Karena ada cara yang butuh cara. Jadi gede asal jonong-jonong bahasa kita ni, ada cara ya. Bahkan ketika ayat-ayat kita cek yang mengharamkan tentang minuman keras, ayat tahap gede langsung haram. Pertama ayat ini berenai ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, janganlah kalian melaksanakan sholat sementara dalam keadaan mabuk. Ayat ini mulu, benar langsung. Maya baru muncul kalimat hurrimat alaikum, diharamkan untuk. Nah, jadi ulah cerita semuluna memang butuh cara. Jadi ada tulu ikatan ilmu filsafat dari tripologi Islam, tulu hal yang memang penting dalam Islam ini. Ada gerai iman, ada gerai Islam, ada gerai ihsan. Apa yang dibahas dalam iman? Iman ini wilayahnya akidah. Betul. Ketika anak kemudian muncul Islam. Nah, Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, yang paling tinggi lagi itu namanya ihsan. Ihsan ini arti kita beribadah, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, seakan-akan ketika kita buat ya, kita ingon Tuhan. Hadir Tuhan ya Rabbi. Tapi keyakin kita Tuhan ini hadir, pas kita ingon Tuhan ini, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan tengah ingon kita salah konel. Jadi ada beragamanya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini artinya kita yakin, akidah tuh ya. Betul ya? Maka menurut Imam Ghazali ada dulu sih wajib kita pelajari ilmu ini. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang iman. Betul ya? Yang kedua fikih. Fikih ini apa? Cara melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Jadi ada syahadat. Bagaimana cara bersyahadat? Fikih yang mengatur. Sholat, bagaimana cara sholat? Fikih yang mengatur. Zakat, bagaimana cara zakat? Fikih yang mengatur. Puasa, bagaimana aturan puasa? Cara puasa? Fikih yang mengatur. Haji, bagaimana tata cara pelaksanaan haji? Fikih yang mengatur. Kemudian barulah setelah itu ilmu fikih ada lagi namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Ilmu akhlak tasawuf ini level ihsan ya. Arti geureuh yang bergerak kuna carai. Kuna batas pumu, kuna posisi pumu, kuna cara rokok, kuna batas rokok betul. Namun aya bahasa tetapi akhlak kinga. Ibarat batang kayu ini wahing bahasa. Ngebuat buahnya sudah, akhlaknya. Jadi geureuh kadang-kadang geureuh terikat dengan hal-hal fisik. Dia cenderung lebih terikat dengan hal-hal yang sifatnya non fisik. Makanya kalau ikatan ilmu tasawuf ini para sufi, para ahli tasawuf itu dia melampaui yang lahir. Jadi sudah aspek batin yang dibicarakan. Ikut pengajian di Masjid Turun Terpusna di kitab Sirus Salikin. Jadi di situ banyak kitab-kitab yang diambil dari Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Jadi ulah kita cerita bagaimana cara beragama, betul. Jadi kita pakai beragama ini pakai perasaan. Jika pakai perasaan kita beragama kacau gitu, hancur gitu ya bang. Karena pakai perasaan, karena perasaan ini beda-beda nih. Arahnya mah perasaan ini, aku sobo ini akhir aku buruan loh. Tengah semangat nih, akhirnya sobo ini wentil rakaat, opat. Ikut Isa kita kena berat, betul bang. Wadi, ayo pakai perasaan kan goyak. Akhirnya
tarik di masuk yang gara-gara we gerem kuna malah diri. Sementara ini wajib diri. Nah, tayamum lah mungkin ke tayamum, ke betul. Ke wudu, ke betul. Gerarang we kita tayamum. Jadi ke setelah mandi besar. Gerarang we. Masa tayamum? Lalu gerem ayo kakal gue kan. Kalau gue kacau kan. Jadi kita beragama ini pura dengan ilmu atau dengan dalil, itu bahasanya. Nah, kita mayuk materi sidah arah dalil dalam Islam ini. Kita beragama ini arah opat. Gitu. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita bersemian, ketika kita melaksanakan ibadah opat we dasar itu. Nah, pertama Al-Qur'an. Jadi dasarnya Al-Qur'an. Ilmu betul, ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Gerara dan Quran, kursi kita belum. Hadis. Gerara dan hadis. Ijma. Nah, ijma gitu. Ijma ini anak kayak kita bahas. Atau ijma ini baru kias. Jadi opat. Bahkan ijma kias ini tergantung akan saran usul fikih, istinbat ahkam. Nah, jadi contohnya guna misalnya, genyeun bang. Jadi subuh kita perahnya dan Quran, arah genyeun nih. Gerara berimat alaikum wal ganjong. Gerara genyeunnya dan Quran. Kemudian hadis gerara genyeun nih. Kita kusi kita. Ya berarti kan gerakan hadis. Siapa cuma ya? Siapa cuma nih rawa kene. Sumber hukum tadi rawa hadis. Jadi tilen-len kene curah hone udah sedoa. Nah, ai kalau gue cara berpikirnya bang agunya no. Halal. Nyebrene, nggih kene. Geunya ini dia suruh khomar kene. Oh ya, ketika perintah dia suruh khomar oh ya lagi kias. Nah, jadi ketika geunya ini gerarakan Quran, nya yang on we, geunya ini harus seperti mirip-mirip. Nah, we memabukkan, dia suruh khomar. Khomar memabukkan, geunya memabukkan, sama-sama memabukkan. Nah, maka diambil sifat memabukkan, maka dia jatuh hukumnya haram. Oh ya geralik ijma atau kias. Jadi opat ni itulah kita amatan dalam beribadah. Dan kembali lagi sudah ulah cara pandang. Jika kita cara pandang ke statis, kacau gitu. Contohnya misalnya musik. Misalnya. Nah, ini kayak kita main ibadah makboh, ada goyang makboh. Musik misalnya. Musik ini anak hukum haram halal. Ayo ke jemaah berpikir dinamis, sebab haram kenanya. Sebab halal kan, Nabi udah begini. Tapi kita berpikir dinamis, kembali ke dasar kita yang kita perahi belum, karena kita lihat, uyati, masih gitu nih. Musik, kita misalnya. Musik ini mana musik nih? Musik ini adalah kumpulan nada, tahu tak ya? Nah, kumpulan nada menjadi vokal, kita kayak gitu. Nah, kumpulan nada. Nada itu apa saja? Do, re, tahu tak? Mi, fa, sol, la, si, do, nada gitu. Kita bercaranya pakai nada gitu. Kepake, jika kita pakai nada berarti ke datar. Gurah gitu, jadi datar berjarakku. Jadi gitu. Per salah satu nadanya. Ya. Jadi kita beri musik ini haram, berarti nada haram karena musik tersusun dari nada. Nada tersusun menjadi irama, kan betul? Azan ini pakai nada gue. Pakai apa ya? Bang Lina nih oh iya aduh rimpas orang nebenya. Nah, kita tanya. Karena ketika beri musik haram, ya berarti kita pakai musik. Atau kita pakai nada nih, aku bercerak nih gitu. Nah, udah bercerak gitu. Gerba bercerak gitu nih. Gerba meling, atau bercerak gitu hajat kuyutan ku pakai meling. Saya apa nada haram yang kamu, nggak pakai nada. Ini bang, nanti ada nih bang, kata sawah nih gitu kok karena. Dan kita memang murid ini butuh nada, mongot pakai nada. Kedek pakai nada, kita mau pakai nada, pakai mati nih, kasar dia pakai. Lepas kita pakai nada. Jadi kejemaah haram nih nada haram nih musik, hanya murid pilih. Nah, jadi kita ulah ijma kias maka tan ilmu usul fikih arah kaidah al aslu fil asya ibahah. Asal dalam segala sesuatu dalam Islam itu boleh. Illa kecuali madallan dalilu ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi salah cuma pernah ketika lagi Rasulullah gerlagoyakeun nih. Kalau Rasulullah apa hapi Rasulullah ini. Rasulullah ini lo ya anak gerlagoya karpetnya gerlagu ini, gitu ya.
Kalau ya ada pulang, gerara makan cagur. Kita gerung ngomong cagur nih, Rasulullah gerung cagur. Kita gerung gerung minum kopi, gerung merokok kita. Karena Rasulullah gerung merokok. Rasulullah gerara gitar. Rasulullah gerung gitar. Oh ya kacau berapa bang? Sehingga hana kaidahi, hana dalilai kita. Atan Quran gerara, atan hadis gerara, ayat usul fikih ijma qiyas dari antaranya adalah al aslu fil asya ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh. Illa madallat dalilu ala tahrimi, kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Contohnya misalnya, ketika ada dalil itu bukan hanya dalil artinya Al-Qur'an bukan. Bukti yang dapat membuat orang haram melakukan itu. Misalnya musik kita. Ya tarik semiyang. Ai koen ti musik, main dampek itu tarik semiyang. Main HPP itu tarik semiyang ya haram. Jadi kita terulang kuda sering. Di antara ya, arah gelalai itan ibadah tenirwa, arah gelalai ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh atau ghairu makulatul ibadah ghairu makulatul makna. Ibadah mahdoh nih artinya ibadah sing ngepaten dari Tuhan. Jangan kerjakan kecuali yang aku suruh, ya ya Husain. Jangan kerjakan kecuali yang aku suruh, ya ibadah mahdoh. Semiyang misalnya. Perintah Tuhan semiyang subuh 2 rakaat, nanti cerita 2 rakaatnya. Seminggu 2 rakaatnya. Haji ke Mekahnya. Nanti gerungu kita berinovasi ya nih. Agar ibadah maktoh. Misalnya kita ya, puasa bulan Ramadan, bulan Ramadan buatan. Gerungu kita tetah ke bulan lain. Arti Syiah nih misalnya ke ibarat puasa dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Agama Syiah, aliran Syiah ini pasai dak jam 9 kelam sampai malam sampai gelap. Ada tambah-tambahnya kita. Walaupun jadi nanti tambah-tambah begitu tambah-tambah nih. Betul-betul roso-roso yang subuh 5 rakaat kita. Karena mudah kita dilan kalau rakaat masa disuruh mawan-mawan akhirnya mau apa ya? Jadi ayam tepat dengan syahadat asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pokoknya syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ibadah mahdoh. Girmu tamah-tamah. Syahadat rawa asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tamahnya memang arah lagu Syiah tamahnya wa asyhadu anna Ali Sayyidina Ali hujjatullah. Tamahnya salami alina. Ya masalah girmu ke syahadat ini tidak tamah. Ke ibadah mahdoh tinggal goyak ke Tuhan, banyak buatan. Berbeda orang ibadah ghairu mahdoh. Jadi walaupun Arab seba aliran kita ditambah ya misalnya anak kali wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir Jailani tamah ya Syekh Abdul Qadir Jailani nu megerengo tamah inti tamah ayatan ibadah mahdoh ini paten jangan kerjakan kecuali yang aku suruh. Tapi arah salami kali ibadah ghairu mahdoh ini arti selain coya. Kebetulan yang mau kita berinovasi doa misalnya doa mesmiang kita pun bahasa Indonesia gak masalah, kita pun bahasa Gayo gak masalah. Kebetulan jadi arah ibadah di luar sholat silahkan macam-macam. Kebetulan la ilaha illallah itu kan kalimat tauhid, kita baca bermurung-murung lagu ini betul gak masalah. Bid'ah betul ya bid'ah itu ada sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Tetapi ketika itu wilayahnya ibadah ghairu mahdoh, rumusnya beda mahdoh. Iku mahdohnya rumusnya jangan kerjakan kecuali yang aku suruh. Tapi ke ghairu mahdoh rumusnya beda mian. Ini terjemahan rumusnya ini ada bahasa usul fikih. Kerjakan semuanya kecuali yang aku larang. Beda ya? Kerjakan apapun kecuali yang aku larang. Hanape buat pokoknya inti si larang Tuhan buat. Misalnya gitu baca Yasin malam Jumat, kira-kira larang Tuhan gak? Baca Yasin tapi kamar mandi. Karena ada hal yang terlarang. Mendengarkan musik termasuk ibadah ghairu mahdoh. Artinya dengarkan musik tapi lihat waktunya. Jangan dengarkan musik-musik yang membuatmu lalai. Betul. Musik yang sifatnya sholawat, lagu sini kan ada sholawat, karena musik ya, gak ada masalah. Tapi kalau musiknya sudah aliran ayu ting ting, ini karena ya kita isi kita lahun gini, hanya
negara ya membuatmu menjadi lalai. Nah, jadi kita ibadah ini terbelakang konemen. Cara beribadah nih di antara cara ibadah yang sangat penting turah kita betih antara ibadah mahdoh urun ghairu mahdoh. Ikut. Waktu arah ya bahwa yang benar bahwa musik yang berganti pada itu. Jadi kalau sekali kita juga musik. Aku nih gimana? Kaku nih, aku tuh juga karena tiga musik nih, musik harap nih. Jadi itu lagunya mungkin ya aku harami sama sekali kita ring-ring kopi ya. Jadi ibu-ibu pernya berani juga. Mungkin tapi ke masalah musik itu memangnya aku begitu. Jadi kuna sebenarnya. Ada ya ulah hakikatan. Jadi agama tadi masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekedar doktrin. Jika agama lain doktrin, pokoknya lah koyan ini cerita. Tapi kata agama Islam ini arah yang sifatnya doktrin atau si mahdohnya, anak kata semua orang rakaat kena apa? Anda dikit jawab. Entah deh kuno ya pokoknya orang rakaat. Anak kata semua ngasarnya para rakaat. Nah pokoknya para rakaat kalau ya. Bila si lingkungan ti kuno ini. Anak kata haji ini turah ke Mekah. Kisen di haji. Itu tak Baitullah ini mah mersah masjid Baitullah. Akan ngomong kuno ini. Tapi keselain si lingkungan apa kuno ini? Nah musik anak kuno sebenarnya musik ini. Musik ini geralah agama ini, tergantung saharan si punya ini. Kau bertanya, jika kita haraman musik ini, berarti kita kurang konsisten. Contohnya ini, Allah mengharamkan babi ini haram, kulitnya haram ke? Oh ya, saya mau bertanya, Yungi, oh ya saya mau bertanya, pokoknya haram. Kau bertanya, musik ini bertanya, jika musik haram, berarti nada haram, karena musik ini tersusun dari nada. Kau bertanya. Mak bicara, udah bicara ini kan pakai nada ini bicara nih. Arah rendah, arah atas. Itu betul bang. Si paling parahnya azannya ke musik ya. Irama yang keluar dari mulut kita, yang ada nadanya. Nah, jadi ulama bersepakat bahwasanya enak. Kita kembali ke akar Al-Quran, hadis, ijma, kias. Nah, kita kiasan. Jadi rumusnya nih ke musik nih. Silahkan dengarkan musik selama tidak dilarang. Artinya anak di masjid tu kita hilang musik anak ke tempat tiwe. Kebetul ya? Ikut sembiang kotor, ada satu HP ni we. Dia selalu alat-alat yang lain. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Jadi keharam jema musik ni ya. Jika haramkan musik, berarti itu haramkan nada. Karena musik ni tersusun dari nada. Ya indah ya memang tengok kita. Tapi kalau tidak arah memang jema sebab saklap we ke bahasa Jawa. Dilepas we statis we, dilepas saja diskusi we. Ayo ya kita mau ini kita silakan. Fanatik ya berlebih. Tak kira maka. Jadi we jika ibadah mahdohna jangan lakukan kecuali yang aku perintahkan. Kalau ghairu mahdoh lakukan selama tidak ada yang aku haramkan di situ. Misalnya lalai diharamkan. Entah musik kita lalai berarti haram. Bahkan mangan pe kita lalai kita mangan haram mangan kita waktu sembilan dari mangan kita. Artinya itu ibadah itu ada hal-hal yang diharamkan di situ. Atau itu mau kita analogikan begini bang. Ada oros, itu ya. Oros ini ibadahnya apa perumpamaannya ibadah mahdoh, itu ya. Menjadi kru, itu ya. Jadi anak siapa? Jadi bubur. Jadi lagi misalnya kan oh ya si produk-produknya ya lah ibadah ghairu mahdoh. Kadang saya baca matur ledak pura kerui saya baca mau tegar pura kerui saya mau terabuburnya betul. Jadi oh ya gerengok itu perdebatkan itu betul ya oh ya mau cara ibadah ini ini kan berarti memang nada itu keluar dari